وأشهد أن محمدا لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sholat maghrib kita azan, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini untuk kembali
Kemudian yang kedua ada hari raya Idul Adha yang kita semua tahu keutamaannya. Dan yang ketiga adalah kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya kurban itu kan sudah bisa dimulai pada 10 Dzulhijjah. Nah yang keempat ini yang bagi yang melaksanakan ibadah haji, di tanggal itu ada puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Nah, sekalian, saya kira mungkin kita sudah melihat itu nama-nama yang ikut berkurban pada Idul Adha kali ini. Saya pada kesempatan ini juga ingin menekankan, khususnya buat diri saya sendiri dan kita semuanya, jangan sampai kita tidak berkurban. Ya, jangan sampai kita tidak berkurban. Pak, aku ingin wis tahun wingi, kapopo tahun ini gimana? Karena berkorban itu hukumnya sunnah, tapi hadisnya itu seolah-olah wajib, kelihatan seolah-olah seperti wajib. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda begini, ya, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya keleluasaan rizki kemudian tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat masjid. Ini kan ya seolah-olah wajib gitu kan ya. Tapi memang penting begitu ya. Berkorban itu penting. Kita tidak, ya pertama-tama tentu mentauladani Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, orang yang berkorban pertama kira-kira dalam bab seperti itu, di mana ketika beliau hendak menyembelih putranya Ismail, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan domba. Ya, jadi ada unsur ittiba, mengikuti Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, sekalian, sebetulnya berkorban itu adalah cara yang sangat-sangat efektif untuk bisa mengobati penyakit-penyakit jiwa yang ada di dalam diri kita itu. Ya, penyakit-penyakit jiwa yang ada di dalam diri kita itu. Kikir, nyengit, pelit itu penyakit yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan jiwa dan fisik kita sekaligus, terutama bagi keberlangsungan komitmen kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang kikir tidak membahayakan fisik kita itu? Siapa bilang nyengit tidak membahayakan jiwa kita itu? Ya. Semua penyakit-penyakit kejiwaan itu sekalian itu membahayakan jiwa dan fisik sekaligus. Setelah sebelumnya tentu merusak amal ibadah kita itu. Ya, merusak amal ibadah kita. Orang pasti akan mengakui ketika dia bisa mencengkeram hartanya dan tidak perlu dikasihkan ke orang, ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa itu, yang akan menjadikan dia tidak berkurang hartanya. Pada saat yang sama kita lihat kajian-kajian psikologi itu sangat membahayakan kejiwaan seseorang. Karena fitrah manusia itu sosial, memberi. Makanya saya berkali-kali mengatakan yang ada di dalam mindset seorang mukmin itu adalah mental memberi, mental berkorban, bukan mental selalu ingin menerima, apalagi meminta-minta. Ya, mental untuk memberi manfaat kepada orang, bukan mental memanfaatkan orang. Ya. Ini peringatan buat saya dan kita semuanya. Karena itu momen berkorban ini menurut saya sangat-sangat penting, Bapak sekalian, karena kita tidak tahu apakah kita menangi Idul Adha di tahun yang akan datang atau tidak, kita nggak tahu. Ya, bayangkan naudzubillah min dzalik, pada ini kita bisa berkorban, kemudian kita tidak berkorban, ternyata setelah itu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Dalam keadaan, jadi Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan bisa berkorban tapi tidak berkorban. Ya kan itu hukumnya sunnah saja, Ustaz. Yes, itu hukumnya sunnah itu. Ya, memang tidak wajib. Tapi bagi seorang mukmin itu, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, jangankan yang wajib, yang sunnah pun akan berusaha dia lakukan.
jangankan yang haram, yang makruh, yang sia-sia, itu akan berusaha dia jauhi. Itu tekad orang yang beriman. Nah, sekalian, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya, kita manfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan berbagai macam amal soleh, wabil khusus di amal-amal khusus tersebut. Puasa di hari Arafah, sholat Idul Adha, dan kemudian berkorban. Ya, kita juga perlu berdoa untuk saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka, memudahkan urusan mereka dan pulang dengan haji mabrur. Amin. Baik, kita sampai pada ayat yang ke-219 dari surat Al-Baqarah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian masih ingat, waktu itu saya pernah menjelaskan tentang maksud diturunkannya syariat. Ya, kalau masih ingat waktu itu, maksud diturunkannya syariat. Jadi maksud diturunkannya syariat itu adalah menjaga 5 hal fundamental yang ada di dalam diri seseorang. Ya, kita semuanya ini. Jadi maksud diturunkannya syariat itu adalah menjaga 5 hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah menjaga akal. Akal itu sesuatu yang fundamental di dalam diri manusia. Karena itu segala sesuatu yang merusak akal pikiran manusia diharamkan di dalam agama. Itu yang nanti akan kita bahas. Makanya khamr itu diharamkan karena dia merusak akal pikiran. Ya. Narkoba itu diharamkan karena merusak akal pikiran. Gitu ya. Yang kedua adalah menjaga harta. Harta itu sesuatu yang fundamental dalam kehidupan seorang mukmin. Ya, saya kok kurang setuju, janganlah capek-capek mencari harta, toh harta tidak dibawa mati. Siapa bilang harta itu dibawa mati kalau kita tahu caranya? Ya, harta itu dibawa mati kalau kita tahu caranya. Begitu harta itu kita infakkan fisabilillah. Begitu harta itu kita belanjakan di jalan kebaikan. Kita memberi nafkah buat istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ya kan? Membantu orang yang lemah, membantu yang kekurangan. Harta itu akan kita bawa mati. Ya, harta itu akan kita bawa. Dan karena itu Islam mengharamkan apapun yang menyebabkan harta itu menjadi ternoda. Maka Islam mengharamkan korupsi, Islam mengharamkan mencuri. Karena itu menodai harta kekayaan. Yang ketiga adalah menjaga jiwa dan kehormatan manusia. Sekalian, ada yang paling terhormat dalam diri manusia itu, namanya nyawa. Kalau itu karena itu orang tidak boleh bermain-main dengan nyawa. Ya, orang tidak boleh bermain-main dengan nyawa. Makanya Islam mengharamkan membunuh dengan berbagai macam caranya. Ya, Islam mengharamkan membunuh dengan berbagai macam caranya. Yang keempat, maksud diturunkannya syariat itu adalah untuk menjaga status keturunan, nasab. Ya, menjaga nasab. Segala sesuatu yang menjadikan nasab dan keturunan manusia itu ternoda diharamkan oleh Islam. Makanya Islam mengharamkan zina. Karena zina itu merusak tatanan status keturunan manusia. Islam mengharamkan LGBT, homoseks, lesbian atau sejenisnya. Kenapa? Karena itu membunuh keberlangsungan status keturunan manusia. Ya, makanya saya pernah diundang ceramah pernikahan di sebuah pesantren. Jadi yang menikah itu adalah anaknya kiai. Ya, sehingga yang hadir adalah para kiai. Ya, yang hadir adalah para kiai. Dan di situ di acara itu diadakan di
pesantrennya. Saya mikir gitu, ini gimana saya harus berceramah di depan para kiai tentang pernikahan. Waktu itu saya sampaikan satu hal terkait dengan LGBT itu. Jadi LGBT itu kenapa harus diperangi, harus dilawan? Karena bukan hanya sekedar persoalan penyimpangan seksual, enggak. Kalau penyimpangan seksual itu hanya bahaya bagi pelakunya, ya kan? Penyimpangan seksual itu dia hanya bahaya bagi pelakunya. Tapi jauh lebih dari itu, LGBT itu merusak keberlangsungan kehidupan. Atau dengan bahasa saya, mudah-mudahan saya tidak salah, membunuh kehidupan. Itu LGBT. Orang mendapatkan kepuasan seksual, tapi tanpa ada resiko punya anak. Ya, jadi membunuh kehidupan. Dan sekarang, sekalian, negara-negara di Barat, ya, itu sudah mulai merasakan betapa bahayanya stuck populasi itu. Jadi begitu sudah angka kelahiran itu lebih rendah daripada angka kematian, mereka mengalami masalah sekarang. Kenapa? Karena nanti perlahan-lahan mereka akan kekurangan SDM. Usia-usia produktif itu akan semakin berkurang. Negara-negara maju sekarang sudah mulai mengalami itu. Ya. Dan yang terakhir mungkin kita lihat sekarang India sudah menyalip China sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. India tidak ada KB itu. Makanya siapa yang pernah menunaikan ibadah haji, mungkin di antara yang paling banyak kita lihat adalah orang India. Ya kan? Sekarang mereka sudah menyalip Cina. Dan umat Islam di India itu lebih dari 200 juta. Tapi penduduknya sudah hampir 2 miliar. Itu di India. Kenapa Cina tersalip? Yes, karena Cina 25-30 tahun yang lalu mereka membuat kebijakan. Orang boleh menikah, tapi hanya boleh beranak satu. Ketika anaknya lebih dari satu, yang kedua ini dia harus membayar denda. Dan sekarang mereka mengalami masalah. Begitu mengalami stuck populasi. Orang tidak mau punya anak, dan akhirnya para pengganti bapaknya ini nggak ada. Ya, karena secanggih apapun teknologi, itu tetap saja di bab-bab tertentu tidak akan bisa menggantikan manusia. Ya. Jepang sudah mulai mengalami itu. Saya mungkin sudah pernah menyampaikan bab ini. Sehingga sekarang ini terkenallah istilah baru di kalangan mereka itu, yaitu penyakit yang disebut dengan resesi seksual. Ya. Sudah penduduk mereka semakin lama, angka produktifnya semakin menurun, mereka sendiri sekarang tidak mau menikah dan kemudian lebih senang dengan hubungan sejenis dan yang lainnya itu. Makanya di dalam Islam segala sesuatu yang bisa merusak tatanan status keturunan manusia diharamkan. Yang keempat. Yang kelima adalah menjaga eksistensi agama. Itu maksud diturunkannya syariat. Mengapa kita sholat? Sholat itu Bapak sekalian, itu ada kepentingan personal dan ada kepentingan komunal sekaligus. Kepentingan personalnya untuk kita. Kepentingan komunalnya menjaga syiar agama. Ya. Bayangkan kalau kemudian di sebuah kampung orang sudah tidak ada sholat sama sekali. Masjid tidak ada sholat sama sekali. Apa kira-kira yang pantas kita sebut kampung itu? Kampung itu tidak beragama. Kan gitu kan? Gampangnya kira gitu aja gitu. Nah ini, ya. Makanya termasuk nanti kurban, Idul Adha, puasa hari Arafah dan seterusnya, ya kan? Itu sebetulnya adalah hal-hal yang kita lakukan bukan semata-mata untuk kepentingan personal, tapi untuk kepentingan eksistensial agama di depan publik. Ini adalah negara agama. Ya. Ini adalah negara yang berketuhanan. Apa buktinya? Masjidnya rame, makmur dengan sholat berjamaah, kan gitu kan? Ya. Dan kalau kita lihat sekarang,
Ya, sekarang ini ternyata dulu kita masih rame ya bahwa harus dipisahkan antara agama dan negara yang disebut dengan sekularisme. Ya kan? Sekarang perlahan-lahan orang takut mengatakan dirinya sekuler. Lihat partai-partai politik itu, ada yang berani mengatakan ini adalah partai sekuler itu, ada. Nggak berani. Ya kan? Minimal mereka mengatakan nasionalis religius. Jadi unsur agamanya ditampilkan. Kenapa? Agama itu fitrah manusia. Ya. Meskipun mungkin orang kepingin memisahkan Islam itu dari politik, ya kan? Dan seterusnya sehingga muncullah ide sekularisasi agama. Agama tidak boleh ikut cawe-cawe mengatur negara, ya kan? Yang kemudian disebut dengan ide sekularisme. Saya masih ingat Bapak sekalian, mungkin yang usia 10 tahun di atas saya ya, atau mungkin 15 tahun di atas saya, yang sekarang masih ada di sini ini, kita ingat waktu itu ada majalah namanya Panji Masyarakat. Ketika majalah Panji Masyarakat itu, ya kan, itu saya nggak menangi tentang itu, yaitu perdebatan antara Bung Karno dengan Dr. Muhammad Natsir. Bung Karno, Islam harus dipisahkan dari negara. Kata Dr. Muhammad Natsir, no, tidak. Islam harus mengurus negara. Ya kan? Sekarang itu tadi, meskipun orang pada mengagung-agungkan sekularisme, ya kan? Sekarang nggak ada satupun orang yang berani mengatakan saya sekuler, nggak ada. Meskipun nggak sholat, ya kan? Nggak ada satupun partai yang mengatakan ini adalah partai sekuler, nggak ada. Ya, meskipun di aturan mereka tidak perlu anggotanya untuk sholat. Fitrah agama itu. Nah, 5. Dari 5 itu yang kita bahas sekarang adalah poin yang pertama dan kedua tadi, yaitu menjaga akal pikiran dan menjaga harta kekayaan. Makanya di dalam bunyi ayatnya adalah sampai kita lupa ini Pak Wito, nggak kita ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu ayatnya. Ya, itu ayatnya. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi, katakan di dalam keduanya ini ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Nah, ini sebab nuzulnya. Ya, ini sebab nuzulnya itu. Ya. Sebab nuzul ini sekalian, ya, kemudian dijelaskan dengan satu persatu dengan ayat-ayat yang lain. Makanya saya baca saja ini. Ya. An Umar annahu qol, dari Umar beliau berkata, lamma nazala tahrimul khamr qala, ketika turun pengharaman khamr, ya, dia berdoa. Umar. Sekalian, kenapa Umar di sini? Karena Umar ini jago minum. Intinya gitu ya. Umar ini jago minum. Dan di kalangan masyarakat Arab, minuman keras itu kebutuhan primer. Saya nggak tahu sebabnya. Mungkin kira-kira di sana ada di sana ada musim yang di musim itu orang harus minum minuman keras. Itu musim dingin. Bapak Ibu kalau umroh di bulan Desember, Januari, Februari mesti kaduen, ya kan? Dingin. Nah, saat dingin seperti itu sekalian, di beberapa tempat terutama di daerah gurun itu sampai di bawah 0 derajat. Sing nalika adem ngono iku wedang jahe gak ngatasi. Ya kan? Wedang jahe terus bandrek atau apalagi itu yang terdiri dari rempah-rempah gak ngatasi itu. Dan inilah yang sekarang dialami orang-orang Eropa. Sehingga di Eropa itu kenapa? Ya kan? Para pemain bola itu yang masih muda tapi rambutnya udah botak gitu ya kan? Ya karena mereka minum mulai kecil. Ya karena itu tadi ada musim dingin dan sangat dingin.
Vladivostok, sebuah kota di utara Rusia yang dekat dengan kutub utara, yang kalau musim panas tidak ada malam, kalau musim dingin tidak ada siang. Itu kalau dingin sampai 40 derajat di bawah nol. Ya. Wong Islam nanggone luar biasa ya. Jadi di sana tak dalam Islam. Itu makanya di sana itu vodka, martini atau jenis minuman keras yang alkoholnya itu enggak cuma 45% sampai 15%. Tinggi gitu kan. Nah, begitulah keadaan bangsa Arab waktu itu. Begitu pula judi. Ya, begitu pula judi. Makanya di sini Umar berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah ya Tuhanku, berikan penjelasan kepadaku tentang khamr, ya kan, dengan penjelasan yang lengkap. Fanazalat hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Maka kemudian turunlah ayat di surat Al-Baqarah, ayat yang sedang kita kaji sekarang. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan maisir, katakan fihima, di dalam khamr dan maisir itu, di dalam khamr dan judi itu itsmun kabir, ada dosa besar. Wa manafi'un linnas, dan ada kemanfaatan bagi manusia. Ya. Apa manfaat khamr bagi manusia? Ya. Mungkin yang dialami bangsa Arab, mereka cepat fresh. Ya, cepat fresh, cepat ya, cepat seger gitulah intinya ya. Itu aja sebetulnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala masih membuat sebuah perbandingan. Makanya di situ lanjutannya adalah wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Belum ada pengharaman yang bersifat final. Dah. Wa du'iya Umar faquri'at alaihi. Maka Umar kemudian dipanggil dan dibacakan ayat ini. Ya. Umar masih belum terima, kira-kira begitu. Faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah ya Tuhanku, ya, jelaskan kepadaku tentang khamr dengan penjelasan yang lebih sempurna. Fanazalatil ayah fi suratin nisa. Turunlah ayat di surat An-Nisa. Ayat yang ke-100, ayat yang ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendekati masjid, mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Fakana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqamas sholata nada ala yaqrabannas shalah sakron. Jadi orang yang biasa azan pada masa Rasulullah SAW, ya, ketika qomat itu ditambah qomatnya itu. Ya, setelah Allahu Akbar la ilaha illallah itu ditambah dengan alla yaqrabannas sholata sakron. Yang ikut sholat ini tidak boleh ada yang mabuk ya, kira-kira begitu. Yang ikut sholat ini tidak boleh ada yang mabuk. Karena artinya kalau ada yang mabuk keluar aja dari masjid, itu. Ya, ditambah itu. Makanya itu ini ada banyak kisah-kisah begini itu. Ketika hujan deras misalnya ya, pada masa Rasulullah SAW, muadzinnya itu menambah di dalam adzannya itu. Shollu fi rihalikum gitu kan. Sholaton ngene omamu dhewe-dhewe saiki udan gitu. Begitu dong. Udah. Fatu'ayya Umar faquri'at alaihi. Umar dipanggil dan dibacakan ayat ini. Umar masih belum puas gitu ya. Kok cuma tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Berarti di kesempatan-kesempatan yang lain masih boleh dong. Kira-kira kan begitu. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Dia berdoa lagi. Ya Allah ya Tuhanku, berikan penjelasan kepadaku tentang khamr dengan penjelasan yang jelas, yang lebih lengkap dari sebelumnya.
Fanazalatil ayatul lati fil Maidah. Maka turunlah ayat di surat Al-Maidah itu. Ya. Fatu'a Umar faquriyat alaihi falamma balagha hal antum muntahun qala Umar intahaina. Umar kemudian dipanggil dan dibacakan ayat itu. Surat Al-Maidah ayat 91 itu. Ya. Dan ketika sampai pada ayat fahal antum muntahun, apakah kalian sudah mau berhenti untuk tidak minum? Umar mengatakan intahaina. Kami berhenti, kami tidak akan mau minum lagi. Nah, sekalian langsung saja di sini ada 4 proses pengharaman khamr di dalam Al-Qur'an itu. Ya, ada 4 proses pengharaman khamr dalam Al-Qur'an itu. Saya katakan di awal tadi, mengapa Allah tidak langsung menurunkan ayat bahwa minuman keras itu haram? Tapi ada sebuah proses. Ya. Karena bagi bangsa Arab sekali lagi, minuman keras ini kebutuhan primer buat mereka. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar orang itu bisa melaksanakan agama dengan penuh kenyamanan. Ada sebuah proses, orang tidak dipaksa-paksa gitu, kira-kira seperti itu. Nah, 4 itu yang pertama adalah surat An-Nahl ayat yang ke-67. Yang pertama ini. Ya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Dari buah kurma dan anggur kalian membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Di sini tidak ada komentar apapun. Ya. Jadi seolah-olah disamakan antara memabukkan dengan rezeki yang baik, dan tidak ada apa-apa setelah itu. Ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Surat An-Nahl. Lihat di dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl itu Makkiyah. Ya, Makkiyah. Dan di Mekah waktu itu masih Rasulullah SAW masih membenahi akidah mereka itu. Jangan sampai belum sudah diharamkan khamr, orang pada balik lagi ke agama jahiliyah, kan begitu kan? Wah, ternyata gak enak mlebu Islam jika oleh ngombe, kan gitu kan? Makanya dimatangkan dulu itu akidahnya. Itu sebabnya kenapa di Mekah itu satu-satunya ibadah mahdhah yang diturunkan di Mekah salat. Lainnya di Madinah semua. Zakat di Madinah. Ya kan? Puasa juga di Madinah, apalagi haji di Madinah semuanya. Karena di sana ada pematangan dalam masalah akidah. Di samping di Mekah, kalaupun toh diturunkan banyak syariat, kira-kira waktu itu orang tidak akan bisa melaksanakannya akibat rintangan-rintangan yang masih mereka hadapi dari orang-orang kafir, gitu kan, seperti itu. Kita lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini sudah di Madinah. Tapi masih dibuat perbandingan. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Gak dikatakan haram. Ya, tapi orang sudah diluruskan opininya tentang khamr dan judi itu, agar tidak menganggap khamr itu baik semuanya, agar tidak menganggap judi itu baik semuanya, ya kan? Tapi sudah ada perbandingan di sini. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar atas apa yang kalian ucapkan. Nah, ini tidak tahu Ustadz Wito ya, di tahun berapa kita akan membahas
sebab nuzulnya ayat ini surat An-Nisa ini. Tapi kita kasih bocoran sekarang. Sebab turunnya ayat ini, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu dikenal kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya dan pintar cari duit. Makanya ketika hijrah ke Madinah, semua harta kekayaannya ditinggal di Mekah, diambil sama orang-orang Quraisy. Ketika sampai di Mekah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kita masih ingat ya? Nah, waktu itu Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ubadah itu. Iki soalnya podo sugih kira-kira gitu. Nah, sama Sa'ad bin Ubadah, Abdurrahman bin Auf ini ditawari istrinya. Aku punya istri 4, kalau kamu berkenan akan aku ceraikan 1 istriku dan silakan kamu nikahi. Ya, begitu gampangnya mereka membicarakan bapak begitu ya. Nuk dewek ngono. Nggak mungkin kan? Iya. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf nggak mau. Dia cuma mengatakan, "Dullani aina suq." Tunjukkan aku di mana pasar. Ya, tunjukkan aku di mana pasar. Akhirnya dia ke pasar dan kemudian dia bekerja dan seterusnya. Pada tahun kedua Hijriah, beliau sudah menjadi donatur perang Badar. Pinter ndelek duit. Abdurrahman bin Auf. Nah, kebiasaan beliau itu mengajak buka bersama para sahabat meskipun tidak di bulan Ramadan. Senin, Kamis, atau yang puasa Daud, diajak semuanya. Suatu ketika buka puasa, ya kan, dikasihlah minuman keras, khamr maksudnya. Ya, di Arab itu waktu itu khamr itu wine, ya, fermentasi buah anggur, ya, wine. Nah, wine ini kan juga macam-macam, ada yang 0,5% alkoholnya, ada yang 1% alkoholnya, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ya, itu dan seterusnya. Nah, kemudian pada mabuk ini, termasuk yang mabuk itu adalah imam sholatnya yang diajak buka bersama di situ. Jadilah dia imam. Dia baca surat Al-Kafirun. Itu ceritanya. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa na'budu ma ta'budun. Gitu. Ya, Pak Abdurrahman sudah ketawa karena sudah tahu artinya itu ya. Jadi kuliah ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wa na'budu ma ta'budun, dan kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Wah, bahaya kan? Diingatkan sahabat yang lain, tetap saja itu yang dibaca itu. Bahwa bacaannya salah. Mengapa salah? Dia mabuk. Orang mabuk itu kan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya kan? Nggak bisa mengendalikan perkataannya, nggak juga bisa mengendalikan tindakannya. Sampai ketika membaca surat Al-Kafirun, ya, itu nggak selesai. Gitu. Nah, kalau kita nggak selesai itu kan karena ya kita nggak hafal gitu, kira-kira kan seperti itu. Mumet ya. Di Jakarta itu saya sholat, ya, ada masjid di samping saya. Itu setiap kali membaca surat Al-Falaq itu mesti salah. Ya, ada seperti itu, Mang. Nah, itu di dalam kondisi tidak mabuk, apalagi mabuk. Makanya itu yang dibaca, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Wa na'budu ma ta'budun. Silakan lihat di tafsir Ibnu Katsir. Ya, ketika membahas tentang sebab turunnya ayat ini. Nah, sementara sholat itu kan harus khusyuk gitu. Ya, sholat itu kan harus khusyuk. Kapan dikatakan khusyuk? Ketika menyatu apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang diucapkan oleh lisan. Makanya naudzubillah min dzalik, jangan-jangan saya dan kita semua ini khawatir meskipun kita tidak mabuk, tapi sebetulnya kita sholat itu sedang mabuk. Apa buktinya? Gak nyambung antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan. Apalagi apa yang kita renungkan dalam hati kita. Nah, itu sekalian ya. Makanya ini yang ketiga. Yang keempat, ya,
ini agak panjang ya. Surat Al-Maidah ayat 90-91. Ini yang Umar tadi meminta ketegasan kira-kira seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi bukan saja ya kan khamr dan judi yang dijelaskan, tapi ada dua yang lainnya yang tidak kalah bahayanya, yaitu al-ansab dan al-azlam. Ya. Al-ansab adalah berkorban untuk berhala dan al-azlam adalah mengundi nasib dengan anak panah. Ya. Nah, kalau kita kan begitu kita mau berangkat ternyata ada tekek gitu kan. Nah, hati-hati juga itu ya. Bisa-bisa mendekati itu maksudnya. Tekek berangkat. Tekek gak berangkat. Tekek berangkat. Tekek gak berangkat iki mesti ana apa-apa bahaya nang ngarep gitu kan. Ya. Makanya di dalam Islam itu diharamkan dengan apa yang disebut dengan at-tiyaroh. Tiyaroh itu adalah mempercayai sebuah kondisi orang itu akan sial dengan berbasis peristiwa yang dia lihat saat itu. Angkate berangkat lunga, ana petik tarung nang ngene ngarepe omahe misalnya. Gak sida sial bakal tabrakan kok. Misalnya gitu. Ya. Itu. Innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya. Saya lanjutkan sedikit ya. Sesungguhnya setan itu menghendaki kalian terjadinya permusuhan dan saling membenci dalam khamr dan maisir. Ya, itu sekali. Saya kok belum menemukan sesama penemu khamr itu semakin lama semakin akrab. Biasanya semakin lama semakin mereka ini berkonflik, tukaran dan seterusnya. Sama judi juga seperti itu. Saya berangkat ke sini tadi membaca kerugian pemerintah dalam setahun gara-gara judi online 600 triliun. Dan sekarang judi online itu tidak hanya melibatkan orang-orang yang berjudi dalam skala besar. Naudzubillah min dzalik, anak-anak. Tolong dicek Bapak Ibu sekalian. Sekarang untuk bisa berjudi online itu gampang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, jangan sampai ketika anak kita mau seperti itu, dia bisa melakukannya tanpa sepengetahuan kita. Dengan hanya berpegang handphone. Ya kan? Dan begitu sudah keranjingan judi online, itu orang ketika kalah, kan selesai. Orang judi nggak begitu. Ketika kalah, muncul, dicoba mana B nih menang. Kalah, coba mana B nih menang. Kalah, coba mana B nih menang. Kan begitu kan? Hakikatnya orang judi itu kan. Nah sekarang tidak hanya melanda orang-orang dengan kondisi ekonomi yang kuat, ya, tapi justru malah melanda anak-anak judi online itu. Apalagi naudzubillah min dzalik, sekarang ini begitu mudahnya orang itu melakukan itu. Pusatnya di Kamboja itu, bandar besarnya itu. Dan sampai dijelaskan secara detail oleh pemerintah. Dan sulit kan, ya nek kapan ono wong main, naudzubillah di sebuah tempat muter, iku main judi, tangkep ya kan. Judi online aku nangkep repot. Menangkapnya juga harus dengan pendekatan online.
pendekatan komputerais, ya, pendekatan komputer. Ya nggak bisa dengan pendekatan biasa. Ya, itu sebabnya kemudian sekarang ada usulan di kan ada TNI Polri ya, itu kan sudah 4, ditambah 1 angkatan lagi. Usulannya apa? Angkatan cyber. Jadi sebuah institusi yang khusus menangani bab-bab yang terkait dengan persoalan komputer itu, online, digital. Ya, angkatan cyber. Jadi mungkin anggota-anggotanya ya mereka-mereka yang jago dalam masalah komputer. Ya, itu Bapak sekalian. 600 triliun rupiah. Nek iku rupa duwe 50.000, enggak 20.000 lah gitu ya. Gak cukup di Masjid Al-Azhar ini. Gitu. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dan khamr dan maisir itu bisa mencegah kalian dari zikrullah dan salat. Jadi gak ono ceritane wong suka main terus rajin salat, enggak ada. Wong iku lho suka judi tapi kok rajin salat yo, enggak ada. Enggak bakalan ada. Sama, orang minum khamr juga seperti itu nanti pada dasarnya. Pada gilirannya juga seperti itu. Kenapa? Dia tidak akan bisa merenungi apa yang dia baca di dalam sholatnya. Makanya ketika turun ayat ini, fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti? Mereka atau Umar mengatakan intahaina, kami berhenti gitu. Sampai-sampai waktu itu ada para sahabat di saat ayat ini turun, sementara mereka sudah minum khamr, itu dia muntahkan khamrnya itu. Jadi dia masukkan jari-jarinya ke dalam tenggorokannya agar bisa memutahkan apa yang telah diminumnya. Jadi bukan alhamdulillah wis kadung mlebu gitu. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.